Ini kan orang Depok ya. Iya. Kemarin itu kan lagi ada hebohnya isu-isu babi ngepet. Itu sebenarnya bener nggak sih? Itu udah tertera hoax sih. Iya. Hoax. Babi Dan biasa. iya sih memang aku lihat di berita gitu ternyata tuh ada kayak seorang ustadz gitu. Dia sengaja membuat berita hoax itu supaya mereka tuh teror apa gimana sih? Yang katanya denger sih biar dia itu jamaahnya itu istilahnya banyak gitu, mengikuti dia gitu kan. Karena jamaah dia mungkin kan ada yang bilang ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzius dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Jadi kali ini aku ketemu teman-teman lama aku semua nih. Teman lama muka baru, sama aja muka lama ya. Jadi tuh kita udah lama banget nggak pernah ketemu, sekitar berapa tahun? 10 tahun ya? Berapa tahun kita nggak bertemu? 12,5. Oh, 12,5 tahun katanya. Udah masih PJ gitu kayak. Dan akhirnya kita dipertemukan kembali di Tatu ini, bisa reunian bareng gitu ya. Udah lama ketemu. Ini dia ada Kiki. Al-Kafi. Allahul Kafi ya, bukan ya? Sama Yan Kuncoro. Yan Kuncara Yoga. Kenapa bisa dipanggil Yoga? Nama lo Yan Kuncoro. Kebalik. Nama gue Yoga bisa dipanggil Yan Kuncoro. Kok bisa? Karena hidup itu terbalik ya, hidup itu terbalik. Itu kayak dunia terbalik gitu ya. RCTI kali. Nah, apa? Kita udah lama nih gak ketemu. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Keuangan doang ya. Keuangannya Keuangan dong nggak baik ini. Mau Keuangannya lebaran, kenapa? mau lebaran nggak baik. kenapa ya? Pokoknya lebaran itu ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim gitu ya. Betul. Tapi keuangannya juga ditunggu-tunggu gitu, nggak datang duitnya. THR-nya kemana? Cara Oh, numpuk Kalau tugas. online tuh ya. Numpuk lo kerjain nggak? Apa ditumpuk doang? Masih banyak. Di semester 2 jurusan Industri. Reguler apa ekstensi? Reguler. Reguler, Senin sampai Jumat ya. Semangat ya Kiki, semoga jadi orang sukses nanti. Amin. Kalau Pak Kavi nih, saya sibukannya apa nih? sibukannya pertama tidur. Tidur. Kalau pagi tidur gitu. Iya. Terus Tidur lagi. tidur menghasilkan uang lah gitu. Apa itu tidur menghasilkan uang? Jadi babi Tidur ngepet. sama. Oh iya kan, ini kan orang Depok ya. Kemarin itu kan lagi ada hebohnya isu-isu babi ngepet. Itu sebenarnya bener nggak sih? Itu udah tertera hoax sih. Iya. Hoax. Babi Dan biasa. iya sih memang aku lihat di berita gitu ternyata tuh ada kayak seorang ustadz gitu. Dia sengaja membuat berita hoax itu supaya mereka tuh teror apa gimana sih? Yang katanya denger sih biar dia itu jamaahnya itu istilahnya banyak gitu, mengikuti dia gitu kan. Karena jamaah dia mungkin kan ada yang bilang ya istilahnya ustadz tapi belum terkenal gitu. Nah dia pengen terkenalin lagi. Down gitu. Itu sih cerita yang gue baca gitu kan. Tapi Kayak pansos gitu ya. Tapi dari tempat kalian tuh deket nggak? deket. Gue malah curiganya tadian kalian berdua babinya. Oh bukan ya? Emang Depok mana sih? Itu Depok. kalau yang babinya Kota apa Depok? Kan ada dua kan, Depok kota sama Depok yang arah kabupaten, mungkin apa Depok apa itu gue nggak tahu. pokoknya kita mentoknya ya Cinere sih. Cinere itu. Cinere. Limo, Meruyung, Bangun Bingung. Kalau di yang babi itu kan Sawangan jatuhnya dia. Babi. Tapi yang menangkap itu kan, tapi kalian nggak tahu cerita persisnya gimana ya? Cuma lihat di berita sama itu. Aku lihat di Lambe Turah sih. Makasih Lambe Turah memberi wawasan buat kita semua. Pencet ini. Oh, jadi memang itu tuh jauh dari tempat kalian bertiga tinggal gitu. Jauh, deket sih, nggak begitu jauh ya Ki. 20 Tapi menit. kalian datang ke sana nggak bawa nyaksiin? Enggak, kalau kita tuh nggak suka kayak gitu. Sebenarnya nggak penting kepo, juga, nggak nggak penting gitu. Berarti kayak yang nangkap itu kan ada beberapa orang yang bener-bener telanjang itu. Itu Sebenarnya katanya hoax sih. Karena itu kan katanya ya dia sendiri gitu yang bilang ya, babinya itu dia beli gitu dengan harga 900.000 dari
kalau nggak salah dari pecinta komunitas binatang Depok gitu. Kalau nggak salah itu kan dengar ceritanya. Jadi ya kayak gitu ceritanya. Ada ini sih, ada dia punya kayak masing-masing bagian kerjanya gitu. Kayak ceritanya ustadznya itu kerjanya buat nangkepin yang nangkep babinya, ada lagi 8 orang lagi gitu. Demi sebuah popularitas sampai seorang ustadz melakukan hal yang sekeji itu gitu. Apalagi si wibu tuh ada yang ngomong, Tak dulu, jangan dulu ustadz-ustadznya. Yang bikin viral kan ibunya tuh bacot itu. iya juga sih, tapi kan si Pak Ustadz juga kayak gitu loh. Maksudnya apa sih keuntungannya bikin berita kayak gitu, sama si ibu-ibu yang bilang dia nggak kerja duitnya banyak gitu. Apalagi kayak gue YouTuber Jayla. Kan kelihatannya kalau ini kan cuma di rumah nggak kerja duitnya Kalau nggak salah ibunya itu udah diusir dah. dari Depok. Iya, diusir dari kampung itu, Bedahan. Oh gitu. Gara-gara si ibu menyebarin berita kayak gitu. Kan udah klarifikasi katanya, klarifikasi minta maaf, tapi ya kayaknya klarifikasinya dia itu kayak kurang ikhlas gitu. Iya, kayak masih songong gitu ya katanya. Ya, makanya warga situ kurang suka juga gitu. Akhirnya kalau nggak salah diusir gitu. Dari ya iyalah, ibarat kata emang toh dia mau kerja apapun kan bisa jadi kan dia kerjanya kayak online gitu ya. Jadi emang kalau setiap kerja harus laporan sama dia kan enggak gitu. Waduh, gue baca di mana tadi ya, si ibunya tuh saling lempar tuh nggak? Tahu nggak? Dari Depok jadi semua kota di Indonesia itu nolak ibu itu tinggal, paham nggak? Oh, jadi misalkan dia Lu baca di Instagram di mana? dari Depok nih ke Jakarta, orang Jakarta tuh nggak mau gitu. Saya dipindah ke planet Pluto nggak? Jadi di netizen itu warga Twitter sih gue baca. Jadi Netizen saling lempar, saling Oh, nolak. jadi gini, ada aja. Enggak lah, di daerah lo aja gitu. Nah iya gitu. Oh, udah tadi trending topik di Twitter gitu. Nah iya, gue baca gitu tadi siang gue baca. Oh, coba deh, siapa tahu aku undang di tato dia mau kali ya. kayak ntar diusir juga. Gue kira diusir, jangan dong. Oh gitu. Tapi awalnya tuh memang waktu berita awalnya baru-baru awal tuh gue kira tuh beneran, dan gue berpikir ternyata gue pikir tuh yang namanya babi ngepet itu cuma ada di Misteri Ilahi Indosiar. Sebenarnya gue juga gitu pikirnya beneran, karena ya mana ada babi hutan di situ kan, karena nggak ada hutan gitu kan. Makanya tapi yang temen gue bilang itu hoax gitu. Terus babinya itu beli, tapi gue pikir babi kok bisa dibeli gitu ya, babi maksudnya. Baru denger gue babi dibeli dengan harga 900.000. Apalagi di daerah maksudnya kita kan, itu kan udah bukan nggak aneh sih, emang aneh banget tuh, jarang kita yang perjualbelikan babi gitu, apalagi masih hidup. Masih hidup. Kalau masih dagingnya sih ya supermarket ada. Ya kalau pikiran Terus lo logika, makan lagi. kalau pikiran logika sih, kalau menurut gue ya gue awalnya percaya karena di situ Awalnya berada percaya. hutan gitu kan. Lagian juga mana ada situ babi ngepet kan, masa iya ada orang bawa babi ke situ ditaro gitu kan. Ternyata ya Tapi apa namanya tuh, dia tuh yang bikin skenario itu bener-bener niat gitu ya. niat emang udah niatin katanya dari sebelum puasa tuh. Sampai aku tuh lihat di berita gitu, yang mau nonton ditarifin ya, goceng apa 2.000 tuh. Ya ada kayak kardus apa gimana gitu. Goceng. Lumayan kan dia. Iya. Kena penjara. Ya ampun, jangan kayak gitu ya kalian bertiga. Enggak lah, paling kita kalau mau itu tikus sih. Nah, kelihatan ya. Ya tuh paling gue bersahabat sama tuyul-tuyul. Tuyul. Kenapa itu ngeliatin gua? Tadi Kapi kesibukannya apa? Tidur. Kalau saya enggak sih, kesibukannya niatnya mau bikin usaha, Usaha apa tuh? niatnya mau makanan gitu. Kuliner. Kuliner, Gitu. gitu. Dan disambungin channel YouTube juga ada di bawah ini. Channel YouTube-nya Mas Alkafi ini ada di deskripsi. Si Alkafi ini multi talenta banget, main alat musik, dari semua alat musik dia bisa. Dari apa namanya, berceramah-ceramah gitu ala-ala Pak Ustadz bisa. Nyanyi suaranya bagus, mirip Afgan. Kurang apa lagi gitu. Afghanistan. Dan rencana bawa kuliner di bidang makanan yang apa? Niatnya karena saya dari restoran kan. Niatnya mau ayam sih. Oh, dari restoran itu ya. Nggak perlu disebut. Nggak boleh sebutin karena endorse. Kalau mau disebutin entar saja ke sini. Nanti aku tag pemilik ownernya, boleh nggak? Boleh. Ini nih, jadi Kak Alkafi ini pernah bekerja di, nggak apa aku sebutin lah ya. Nggak usah. Nggak usah. Satu restoran lah gitu. Satu sebuah restoran. Nih siapa tahu buat orangnya restoran artis. restoran artis terkenal di Indonesia, papan atas banget gitu kan. Tapi
si Calvi ini memilih untuk resign ya. Karena Mau merubah hidup gitu. Kali aja dari situ kita bisa lebih sukses lagi. jadi ilmu yang sudah di restoran itu diambil buka usaha sendiri gitu ya. Dulu jabatannya sebagai apa? Saya masih di jatuhnya penyajian makanan. Waiters gitu. Iya, tapi bukan waiters ya. Pokoknya makanan udah siap tuh saya yang nganuin. Dari koki, lo yang nginin ke waiters gitu. Enak banget lo ya, tinggal ngasih doang. Doang sih sebenarnya. Terus kan kalau nggak salah kalau apa belting gitu ya, nanti harusnya ngambil gitu. Iya, tinggal ngambil. Terus lo coba kayak operator ngasih makanan gitu Ngasih sih. makanan doang. Enak banget ya kerjanya ya. Enak lagi capek sih. Kalau kerjanya capek. Oh ya semua kerja itu capek, itu aja capek, terus ya. Capek. Terus apa namanya dari situ terus apa sih yang membuat kamu tuh bikin mau buka usaha kuliner itu? Karena gini, kalau gue berpikiran itu kalau kita kerja sama orang, ya istilahnya mau sukses, mau kaya, kalau menurut gue nggak bakal gitu. Kalau bukan punya usaha sendiri. Meskipun usahanya kecil, tapi tetap aja kita bosnya gitu ya. Iya. Karena kan gue punya niatan itu, kalau gue sukses kan bisa berbagi ke semua orang. Berbagi. Udah Kayak sih. di Tali dong, Tatu Peduli. Iya. Apaan sih? Apa lagi? Tali Peduli. Bener ada, gitu ada program Tatu cerita bareng restu. Batu berbuka bareng restu. Berarti kita udah masuk batu juga nih kan? Nah, tadi udah masuk batu. Jadi mereka itu katanya diet, guys. Entah apa yang di pikiran mereka, banyak banget makanan nggak mau makan gitu. Kasihan bini gue yang masakin bener deh. Ini abis ini nih dia ngambek sama gue. Gue udah masak banyak-banyak kagak dimakan. Nggak dikasih jatah. Makanya gue kerja juga maksudnya biar nggak ngeganggu puasa juga. Satu, mau istirahat dulu di bulan puasa ini ya kan. Emang kerja ganggu puasa? Ganggu, karena gue kadang kalau kerja suka ke warteg. Ausan. Kayak justru gini ya, gua itu kalau puasa lebih baik kerja dari di rumah. Kalau di rumah tuh kayak waktu tuh berasa lama banget, bener nggak sih? Kalau di kerjaan itu kerja tiba-tiba udah asar, udah maghrib gitu. Kalau mungkin beda ya beberapa orang, karena kan gue di religius, maksudnya di perlingkungan ada jadwal juga buat ke agamanya gitu. Jadi gue biar bisa ngatur jam. Apakah gue yang lupa dengan agamaku? Astagfirullahaladzim. Lah ini cerita dari Pak Calvi yang mau membuat usaha. Kalau Pak Yoga nih kesibukannya apa di rumah? Apa ya? Bingung gue banyak banget. Orang sibuk sampai dia itu mau ke tempat gue tuh dari kapan ya? Tuh nanti gue ke tempat lo 2 minggu kemudian iya. Sekarang lo baru kesini, bener-bener orang sibuk nih. Gue tadinya mau balas DM lo tuh Sabtu kemarin tuh. Sabtu kemarin lo ya. Gue ada acara. Acara apa tuh? Ngeband. Gue lihat tuh kan Isi acara kemarin. apa nih? Apa? Apa sih yang hip hop ya? Apa sih? Ya itulah gue ya kayak gitulah. Bisa lo. Gue baru tahu ternyata dia live musik di sebuah kafe. Nyanyi nge-rap ya. Coba dong nyanyi. Nyanyi apaan nih? Yang kayak lo di kafe kemarin. Sini ada tangga tata naik tangga gitu. Kenapa? Agak tetap didis lagi gue ntar. Kenapa diapain? Kenapa? Didis ntar gue kalau dikatain. Ya enggak lah, kenapa emang? Ini nih mereka berdua ini anak band loh. Siapa tahu kalian bertiga ini bisa berkolaborasi gitu. Apalagi bisa bekerja sama dengan Tatu. Jadi kalian nyanyi tampilnya di YouTube-nya Tatu. Jadi Tatu selalu ngeluarin amplop. iya nanti aksinya bagi 2 gitu. Bagi 2 ada 4 orang Lagi gitu. Nah, dulu kerja doang sih. kerja di mana? Kerja gue dia salah satu asosiasi itu juga kerja baru jalan 3 bulan. Sebelumnya gue sebelum masuk kerja itu 4 bulanan gue megang ya bahasa kasarnya apa admin di satu channel gitu. Channel apa tuh? Ya persitual gitu tentang agama sih. Ada di situ ada panggilan kerja ya udah gue patok untuk gue ambil tuh kerjaan. Nggak taunya kerjanya berjalan cuma 3 bulan. 3 bulan. Oh sekarang masih nggak? Masih besok terakhir. Kenapa? Putus kontrak. Oh di masa pandemi seperti ini banyak perusahaan-perusahaan yang memutuskan kontrak karyawan-karyawannya ya. Iya. Dan sampingan gue ya itu doang.
ya kayak nulis-nulis iseng lah lirik gitu lagu. Oh lu bisa menciptain lagu gitu. Iya, alhamdulillah. Jual aja ke Enggak. mereka berdua. Tapi tunggu loh. Gue termasuk orang yang baik loh. Jadi baik. Jadi gue start bikin lirik nih, ya kan? Berhubung gue nggak punya wadah atau sendiri, gue kan nggak punya suatu kayak komunitas, gue nggak punya kan. Gue kasih tuh ke teman gue. Lagunya. Ini gue ada channel kayak apa namanya di dunia hiburan gitu, kayak manajemen gitu, sebuah manajemen kayak atas gitu, lu bisa lo jualan itu, dijual kan mahal kan. Nah itu gue nggak Kalau satu ke Pak Kavi nih jadi penyanyinya. nggak punya wadah, kedua mungkin nggak ada channel juga, ya udah. Contoh dong satu lagu yang lo ciptain nyanyiin. Yang baru kemarin nih. 1, 2, 3 dengerin. Ku di sini merindukanmu, tak bisa hidup tanpamu. Nah itu aja dah. Dia kayak gitu. Oh itu lagu itu bercerita tentang apa? Jadi Apa dari pengalaman pribadi atau lo dari inspirasinya itu dari mana gitu? gue nggak ngalamin sih, tapi gue cuma dapet dari sharing aja, teman cerita gitu. Oh, gue ambil gue jadiin. Berarti kalau gue imajinasi. cerita apa tuh jangan sama lo terbikin lagu ya. Jangan Lu jangan bikin lagu ntar. Jadi teman gue tuh ditinggal pergi sama ceweknya, Aduh, ya kan? dalam banget itu. Selang mungkin udah berapa bulan sharing waktu berjalan, dia malah rindu lagi sama ceweknya tuh gitu. Oh galon, gagal move on gitu ya. Nah itu. Lo pernah gak kayak gitu? Gagal move on. Kalau gagal move on sih enggak ya, karena gue pikir cewek bukan salah. Wih, Baru namanya cowok. kalau lo Ki gimana? Lo Sama sama dong. jangan ngebucin amat gitu ya. Kalau udah putus ya udah putus Udah aja putus gitu. sih. Cari Awas lo sampai gue denger lo berdua putus sama cewek lo balikan. Kan Tuhan menciptakan manusia tuh kan cewek yang lebih banyak kan. Cowok ya. Jadi tenang aja. Jadi tinggal ya gitu lah intinya. Jadi, tinggal tenang aja gitu, ada yang mau apa enggak gitu. Nah itu. Sampai sekarang nggak ada yang mau ya sama gue. Padahal jangan Karena lo nya kali yang terlalu pemilih gitu. Karena memang belum siap juga gitu buat Sakit hati lagi. bukan sakit hati, buat punya pacar itu, karena lagi mau fokus dulu ke salah Fokus satu buat? bidang usaha sama channel YouTube. Takutnya kan kan bisa jadi kan lo dengan mencari sosok seorang wanita itu supaya menjadi semangat lo dalam berkarir gitu. kalau gue itu sih nggak masalah. Kalau menurut gue bukan jadi pegangan Patokan hidup, ya, patokan patokan, gitu, iya, karena kesuksesan kita ya dari diri kita gitu kan. Oh gitu. Ya, kalau udah kekumpul ntar juga Ceweknya. datang sendiri. Asik. Tinggal milih. Takutnya kan Lo udah punya bini, jangan kayak gitu. Lo jangan kalau campur. dilihat gitu. Bini lo nya bukan dia Lo juga. maksud kayak Hati-hati ya Mbak ya. gue cuma membelokkan bukan meluruskan. Aduh. Karena yang gue takutin kalau misalnya kita lagi fokus di satu bidang gitu kan, itu nanti punya cewek, karena cewek kan kalau udah maunya kan harus turutin ya kan. Iya, Kalau betul. ketemu gitu, kitanya lagi sibuk, ketemu dia nggak mau, pasti dia marah gitu. Itu yang gue nggak suka dari cewek gitu. Oh, tapi nggak semua cewek kayak gitu. Nggak Jadi, semua cewek tapi kebanyakan. banyak. Ya, Berarti masih single nih sekarang. Oh masih alhamdulillah. Ah, Karena kalau ada yang mau DM aja nih di Instagram. Kalau Kiki gimana, masih single Sama juga? single bang. Masih Karena gue single. cewek. Berarti cuma kita doang yang udah punya bini ya. Lakuin gak bini lo? Akuin. Oh, akuin. Kirain Karena ini single ngebujak. karena ini udah pada tua guys. Udah Kita pada tua. Ya ampun, itu tua banget. pada kubis doang padahal. Ya ampun, jadi kita udah lama gak ketemu. Ternyata yang udah menikah cuma itu dua ya. Mereka berdua belum. Semoga cepat menikah. Ya, Menemukan belahan jiwanya gitu. Asik. Gue kan juga ketemu lu nih, gue gemuk. Aduh. Terakhir ketemu kita di mana tebak? Lo masih ingat nggak? Terakhir ketemu Di Semanggi gak sih? bukan di halte busway Olimo. Lo manggil gua. Masih ingat nggak? Tahun berapa itu? 2017 kayaknya. Di halte Olimo. Papasan, nggak sempat Oh, ngobrol. lupa deh. Papasan itu. Karena gue buru-buru kali ya. Tuh Nah. malam ya gak sih? Apa? sore menjelang maghrib lah. Gue ngapain ya di Olimo ya? Itu gue masih inget banget. Tuh udah lama. Gue masih kurus ya waktu itu. Masih kurus. Nah jadi waktu itu tuh gini ceritanya. Gue kenapa bisa gemuk kayak gini? Gue waktu itu ada yang endorse sebuah produk minuman, susu gitu, susu penggemuk badan. Iya.
dan rasanya tuh enak banget, gue ketagihan. Itu dianjurinnya minumnya seminggu itu 3 kali. Tapi gue setiap hari minum. Dan akhirnya jadilah brand gue yang sekarang. Jadi akhirnya endorse lagi aja. Endorse lagi. Sekarang gue lagi cari produk yang mau endorse gue, pelangsing tubuh atau pengurus tubuh. Bagi kalian semua yang punya produk-produk, ayo bekerja sama dengan Tatu. Sama gue juga lagi mencari endorse Endorse apa? biar cepet kaya gitu. Ya, itu tadi yang di Jadi waktu itu atau gue promosiin si produk itu, banyak orang yang membelinya karena percaya. Jadi teman-teman yang kenal gue itu tahun 2020 lah, berat badan gue baru 65. Gila ya. Sekarang gue 83, gila nggak? Gara-gara minum produk minuman itu. Dan buat kamu kalau mau aku sebutin produknya, hubungin aku lagi ya. Lu minum 2 bulan lagi badan lu kayak karo ntar. Iya, jadi gue tuh minum tuh dianjurinnya itu minumnya tuh seminggu 3 kali. Tapi gue setiap hari itu minum. Karena enak ya. Enak, dan yang kedua itu efeknya itu membuat kita tuh selalu lapar. Jadi kalau kalian mengkonsumsi susu itu harus siapin duit yang banyak. Bener. Karena lapar itu. Sehari bisa makan 5 kali, kebayang nggak? Susunya ada berapa Satu varian rasa? satu doang. Oh, lu 2 susu kali. Bentuknya saset, Pak, saset. Jadi susu itu tuh memang satu kotak itu isinya 12, buat seharusnya itu buat 12 minggu. Cuman gua itu minum itu rutin banget. Nafsu makan gue itu sehari bisa 5 kali, kebayang nggak lo? Dan gue nggak diimbangin dengan olahraga. Jadi lu dari situ nggak di endorse lagi. Enggak, Karena dia mikir oh, lu boros banget. gue ngabisin produk gue ya, habisin. Dan akhirnya ya udahlah, teman-teman gue pada beli itu, pada gemuk-gemuk semua. Dan sekarang gue lagi mau coba untuk mencari orang yang mau endorse gue produk pengurus tubuh. Tapi yang gue heranin di netizen ini, kalau gue kok lu kurusan gitu, kenapa sih ya? Gue gemuk, kok lu gemuk banget sekarang, gue bingung dah. Karena itulah netizen gitu. Nggak kayak gitu ya. Nanti kalau gue kurus, lu kepikiran gini-gini gitu. Nah, karena emang hidup serba salah sih Serba ya. salah ya, bener ya. Gitu ya. Diminum, jangan malu-malu. Ini dimakan. Dimakan. Gue tuh ada kue tau, gak dikeluarin. Ini kalau mau gue sebut mereknya, hubungin gue dulu. Endorse lagi. Wah, itu apa tuh? Ini aman ya? Jadi sebenarnya ini buat kue lebaran. Apa tuh? Tapi dibukanya. Cuman berhubung belum lebaran, ya udahlah buka aja. Itu apa tuh? Buyung puyuh. Bunga apa tuh? Tapi lebih enak lagi makan ginian nih ada air putih Kira gue isi coklat. Ini gak air putih. buat minum. Mau minum air putih sebentar. Bisa makan ini. Next nasi padang. Ini makan. Pakai es buah enak ya. Mau cerita apa lagi kita? Terserah. Serah gue jadinya ya. Kita lanjut tadi si Kiki kan dia cerita katanya baru semester 2 nih. Kenapa sih lo memilih jurusan di industri? Padahal kan di Unpad itu banyak banget tuh fakultas ekonomi, banyak banget di situ kan. Kenapa milih industri? Lebih suka kerja di arah pabrik perusahaan. Pabrik gitu. Emang dulu sekolahnya di jurusan apa? Industri mesin. Industri mesin, teknik industri gitu ya. Oh. Jadi pun ketika lo kuliah lebih baik mengambil jurusan itu. Iya, biar nyatu semua. Kuliah itu atas kemauan lo sendiri atau kemauan dari orang tua? Yang jelas mau sendiri. Kan banyak tuh sekarang yang anak-anak, apalagi anak zaman sekarang ya, lebih mentingin kayak gengsinya dia. Di kuliah itu bukan untuk belajar tapi untuk gengsi gitu. Iya bener ya. Tapi enggak kayak gitu ya. Nah, jangan kan kuliah yang anak lulus kemarin SMK tuh yang jurusan komputer kantor pas dicek main komputer main laptop dan komputernya kagak bisa kagak status doang bisa Mainnya PUBG atau game-game lainnya gitu.
Oke lah. Terima kasih teman-teman semuanya udah main ke sini, ya sudah main ke Tatu Cerita Bareng Restu. Dari kalian ketiga itu memiliki cerita. Oh mau lanjut lagi? Bentar banget, saya dari Depok kan ini. Oh iya dari Depok. Lanjut. Mau cerita apa lagi nih Pi? Oh, kita habisin pokoknya sebungkus lagi. Lanjut Pi. Endorse guys. Endorse, hidup lu dan endorse ya. Aroma. Aroma. Nah, apa nih? Jaba ini. Kalian ini sehari rokok habis berapa bungkus? Kalau puasa ini enggak habis bungkus sih. Karena alhamdulillah dari puasa bisa ngirit duit juga gitu. Tapi puasa kan? Alhamdulillah. Enggak. Iya, dia mah enggak nih. Lu puasa gak Ki? Enggak. Jangan malu nonton. Jangan enggak. Bu, anaknya enggak puasa, Bu. Lo ya enggak? Alhamdulillah. Enggak. Siang doang buka doang. Lanjut lagi puasa. Ngopi. Setengah hari gitu ya. Nyari buka johor. Udah pernah bolong belum lo? Pi. Gua pernah sekali. Pernah sekali. Kenapa gara-gara? Gara-gara di jalanan panas gitu. Jadi kan gua mau COD ke rumah orang. COD-an apa? TG. COD-an karena seret gitu ya. Gue langsung nanya aja ke orangnya, "Bang, di rumah ada es kelapa enggak?" Serius itu. Serius gue, "Enggak ada, Bang. Nanti saya beliin dah." Ya udah, Bang, alhamdulillah. Terus? Akhirnya dibeliin sama dia. Kita minum di rumahnya. COD-an apa itu? Adalah salah satu barang, ntar di endorse aja. Ini judulnya endorse. Dulu endorse gitu ya. Kalau Kiki udah berapa kali ada banyak paling besar berapa ya? Karena bisa dilihat dari mukanya. Aku juga baru sekali sih bolong. Dan jujur aku tuh belum pernah sama sekali yang namanya pesta full 30 hari. Pesta full. Puasa full, pesta full. Kebelakangan dulu. Pernah nggak kalian puasa full sebulan gitu? Nggak pernah. Enggak, tapi alhamdulillah kalau gua bulan-bulan ini sekarang enggak banyak kayak dulu jebolnya gitu. Dulu banyak banget Karena ya dulu- 30 hari gitu ya. Karena dulu setan realnya banyak. Oh, di sini nggak ada setan gitu ya. Iya. Tuh, siapa tuh telepon tuh? Bini. Gini. Oh, kredit plus. Enggak ada namanya. Ngapain tuh terus malam-malam nelpon? Di Depok lagi musim apaan? Musim apa? Musim ondel-ondel. Udah banyak banget Depok ya. Kenapa? Aneh. Iya kak. Nanti kalau gue sebutin gue di ini lagi. Enggak, jadi Semua tuh bermula dari Depok Ah, pasti ya. bener. Dari zamannya begal istilahnya kan. Gangster. Gangster apa. Terus ya babi ngepet. Pokoknya bermula dari Depok lama-lama nyebar gitu. Tapi bukan lo kan dalang dari semua ini. Bukan, kalau gua orang belakangnya. Makanya tuh ya apa ada aja gitu kan. Lebih ngepet lah. coba tuh tanya tuh. Virus kapan udahannya gitu, capek. Nah apalagi virus corona kayak gini kan dulu dari orang Depok juga ya kalau nggak salah ya. Ah, Itu dari Depok mulu ya. Iya makanya. Dulu itu awal-awal mula Satu Depok ya. Februari 2020 deh kalau nggak salah ya. Jadi gue punya teman kerja orang Depok. Dia bilang katanya di Depok ada yang terkena itu. Lama-lama jadi banyak. Sampai sekarang. Dan sekarang pun gue lihat di sama lagi Lambe Turah. Itu tuh di daerah Medan ya. Jadi kayak alat rapid antigen itu Oh iya iya. didaur ulang gitu. Ya ampun tega banget. Makanya kenapa naik virus di Indonesia ini nggak hilang-hilang. Karena memang alat itu bekas-bekas orang gitu ya. Tahu ya kenapa sih kayak gitu ya, bingung. Ada permainan apa gitu. Ya duit lah. Uang memang segalanya, tapi segalanya butuh uang sehingga banyak orang yang melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Bener. Inilah Kata-kata gue bijak banget ya. Endorse. mudik kagak boleh. Kenapa? Mudik kagak boleh. Iya, tapi tempat yang wisata. enggak bukan. Warga luar negeri yang baru-baru sekarang tuh malah ke Indonesia masuk. Iya. Sebut aja si Jajrit. Negara Jajrit. India. Iya India. Jajar siapa? Jarjit. Oh, jadi kenapa dia bingung Iya. Tapi yang gue heran gini ya. Orang misalkan makan gitu ya, makan di salah satu restoran, masuk pakai masker. Misalnya ada berapa orang makan, 6 lah ya, masuk pakai masker. Nah dia duduk mau makan tapi buka masker gitu. Ya iya Pak, masa iya makan dia pakai masker gimana ceritanya? Nggak, tapi yang kalau pikiran logika kan, ya istilahnya lu sama aja gitu kan. Gitu. Iya sih. Ya, kita kayak
Kalau yang corona pertama gue tuh bener-bener kayak takut banget gitu bahwa corona tuh ada, tapi semakin lama kesini kayak seleksi alam gitu nggak sih? Kalau imun lo kuat ya lo aman, kalau imun lo nggak kuat ya lo bisa kena gitu. Intinya dari diri kita sendiri, Diri sendiri. bisa ngejaganya. Super demi apapun gue kaget gitu pas mau ngelamar kerja gue tuh. Kenapa? Jadi gue apa namanya, kan sebelum melamar kerja kan kita harus tes rapid dulu. Di tempat A gue nyoba, kena gue, shock gue kan, kaget. Itu udah lama belum? Udah lama, Awal-awal kaget tau enggak? gue nyoba lagi ke tempat B, satu lagi enggak, normal-normal aja, bingung kan? Apa? Oh jadi di tempat A positif. Nah, gue di tempat yang pertama, wah gue nggak percaya intinya kekeh gue nggak mau kena gue. Tempat yang B, tempat kedua hasilnya masa normal. Paham gak lu? Gue agak paham tuh. Kok padahal nggak selang sehari, nggak selang berapa jam. Nggak jauh jam, gue cuma pindah tempat doang karena gue di tempat yang pertama nggak percaya gitu. Iya. Makanya gue nggak pernah mau tuh kalau namanya di rapid test gitu. Makanya gue kalau nggak buat kerjaan sih gue nggak mau juga. Apalagi dengan adanya kasus yang seperti ini gitu ya, alatnya didaur ulang, ternyata bukan lagu aja di recycle, alat kayak gitu juga, dia lebih mementingkan uang daripada kesehatan masyarakat di luarnya. Ya ampunilah dosa mereka ya Allah. Amin. Nggak habis pikir ya. Gini Pak Kavi ini anak band tapi dia pinter ngaji loh guys. Coba dong Pak Kavi. Tapi dia lagi ngerokok ya, kan gak etis gitu. Ngaji sambil ngerokok. Jadi saya awalnya itu pertama mah dari awal mula gue bisa ngaji tuh umur berapa ya? 2000. Umur lu 2000 tua banget. Maksudnya di tahun 2016 tuh gue baru bisa belajar ngaji tuh. Sebelumnya gue masih kecil mah itu Iqra 5 aja udah berhenti gue. Udah yang namanya selama ini udah gak kenal namanya Al-Quran gitu. Berarti lu nggak ngerasain bikin nasi kuning dong? Enggak. Iya, jadi kalau hatam dari hatam dari Iqra kau kan itu samkan gitu ya. Di kampung gitu, kampung gue gitu. Iya. Tahu kampung lu pada gimana? Iya sama, jadi habis Iqra 6 tuh kita hatam bikin syukuran gitu. Gue nggak ngerasain sama sekali itu. Jadi akhirnya pas di 2014, tadi 2000 berapa sih? 16 Pi. 2017-nya itu gue belajar gitu sama temen-temen. Kira alhamdulillah sampai sekarang ya kepake. Dan buat suara azan yang di TV tuh hampir mirip loh. Dia tuh multi talenta banget. Gue liat di WA-nya main biola bisa, piano bisa, gitar apalagi nyanyi bisa. Azan, dia pernah posting sebuah azan. Gua kira itu dia lip sync azan di TV. Ternyata suara dia asli loh. Keren gak sih? bisa langsung aja mau kirim videonya WA nih. Tapi khusus cewek gitu. Kalau cowok gak boleh ya. Cowok nggak diterima. Keren. Coba dong Pi, nyanyi sedikit lagu. Kan lu punya band nih katanya. Coba lu nyanyi lagu lu dulu. Nama bandnya sebutan. Nama bandnya? Udah bubar sih Wah, sebenarnya. Sebenarnya gua satu gabung. Bubarnya gak usah disebutin Pi, sedih banget. Satu gabung band sama dia. Namanya apa dulu? Ananta. Dulu Ya? Anata band. Anata, ANNATA band. Dan vokalisnya bukan gue sih, tapi gue di drum vokalisnya cewek ya. Iya. Tapi ya, bisa kan lagunya hafal gitu. Lagu Anata sebenarnya ciptaan gue sendiri. Tuh. Nyiptain lagu bisa. Ih, keren banget. Coba dong Pi nyanyiin Pi. Lagu Anata. Ya. Oh, bagus banget. Oh, belum ya? Belum. Ayo Pi nyanyiin Pi. Aku akan berusaha semampu aku untuk pergi jauh darimu agar kau senang tertawa di atas penderitaanku. Nah, itu lo yang nyiptain. Itu gue nyetain. Terinspirasi dari apa lo menciptakan lagu itu? Sebenarnya dari satu pengalaman ya, Pengalaman pribadi, terus lagi pasti semua orang pernah ngerasain di pengalaman itu gitu. Karena
ada orang yang buat pergi ditahan, tapi ada yang orang mau pergi ya udah langsung dilepas gitu. Karena istilahnya dari lagu itu jangan memaksa seseorang buat mencintai. Mencintai. Asik. Ini Emang ujung-ujungnya cewek lagi aja. cewek lagi. emang gara-gara cewek kan. Berarti cewek itu membuat kita banyak inspirasi. Banyak. Tapi kenapa kita yang disebut buaya? Iya, padahal kan buaya juga ada yang betina kan. Tapi makanya gue kurang setuju kalau cewek itu bilang semua cowok sama. Karena kalau semua cowok sama, kita mentoknya sama kayak cemen dong. SpongeBob kan ikannya sama. Beda banget dong. Iya sih, jadi ya kayak gitu sih. Tapi nggak semua cowok sama, cewek pun sama. Ada yang nyakitin juga, ada yang baik. Cowok pun sama kayak gitu. Tergantung dari pribadinya masing-masing gitu ya. Ya namanya juga Hidup. kita hidup ya manusia. Manusia penuh dengan liku-liku gitu ya. Dan Kiki dulu sebagai apa di band Anata Ki? Gitaris. Gitaris, tapi pernah nyanyi juga. Backing vokal. Coba dong nyanyi Kiki. Aduh. Satu lagu Anata. Jadi aja kita lagi nyanyi lagu Dengar Bintang Hati. Dengarlah bintang hati itu. Ya. Ya, satu. Tes. Ki. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Ini keren. 500.000. Keren. Fix abis ini Sayangnya kita bikin gue band lagi. Sayangnya gue udah alat musik. Kalau ada nih dia bisa main alat musik nih. Tadi gue beliin buat khusus buat lo, Pi. Alhamdulillah. Endorse dari Tatu beliin alat musik buat kita. Tapi tadi di sini lo kapan kesini? Oh, iya. Kabarin aja. Gue bawa pulang. Iya dong. Jadi Di rumah dia itu udah lengkap juga. sebenarnya gini Bang, kalau lu mau main ke rumah gua sama Rifki itu kita biasanya main musik kayak gitu. Lo kalau mau gabung sama mereka juga bisa. Di rumah ada ini maksudnya Ada studionya. biola. Rencananya kan gua mau bikin di kamar itu buat studio YouTube, musik juga gitu. Lo bilang sama gue tuh beberapa bulan yang lalu udah jadi belum, Pi? Belum. Sampai gue request lagu gitu ya. Ntar sampai sekarang. Nanti ya gue mau beresin kamar di studio. Gak tau jadi belum. Dia biola ada dan bisa. Gitar, piano, semuanya bisa dia. Yang ini yang tangan apa sih namanya? Harpa ya? Apa sih? ML lagi aja. Apa sih? Oh yang Kalimba. Ya kalimba itu bisa lebih. Belum nyobain sih. Nyobain. Yang penting mah kalau pengen bisa lu harus punya alatnya dulu. Endorse. Terus lagi. Ih keren loh dia. Tapi lo alat musik yang lo bisa tuh apa Yoga? Apa ya? Apalagi gue ini. Gue kebanyakan pakai ini sih. Dari instrumen beat yang udah jadi gue. Oh jadi lo menyanyi itu dengan musik yang udah jadi gitu. Iya. Karena Dengan memainkan sendiri lo belum bisa. belum. Karena emang dari awal juga gue nggak punya band, ya kan. Kenapa gue milih hip hop rap juga? Ya itu Oh iya gue lupa si Yoga ini bisa nyanyi hip hop rap loh. So dia tuh penyanyi kafe loh guys. Itu kemarin lo nyanyi di kafe atau memang lo sekedar di kafe itu terus lo nyanyi? jadi gue tuh kemarin sebelum nyanyi di kafe kan gue emang udah gabung salah satu komunitas hip hop di Priuk ya kan. Nah di situ gue masuk di situ juga dapet ilmu juga di komunitas dari Priuk juga dapet ilmu. Dan gak lama ya alhamdulillah mereka ada panggungan ya gue
patok aja gue ambil, dan itu pengalaman juga buat gue untuk kedepannya nanti nih. Coba dong nyanyi Ya, yang hip hop rapnya. ya apa? Kalau gue bingung ya bener. Apa aja lah yang lu bisa, ayo. 1, 2, 3. Yo, ya, rasa hampa, hati gelisah, tiada kabar darimu, aku gundah. Kini engkau kemana? Hilangkan semua rasa cinta yang lama kita pindah. Tiada kabar, tiada, kini kau kemana? Keren. Dilihatnya gampang ya, tapi kalau susah ya? dicobain tuh susah gitu. Gue kurang jago freestyle sih, tapi kalau kayak lagu ada suara instrumennya baru gue masuk. Bisa ya. Kalau freestyle kan spontan ya kan. Kalau Kiki biasanya nyanyinya musik apa tuh? Pop juga sama. Pop juga ya. Dangdut, koplo enggak? Sebenarnya kita udah masuk label ya dulu ya. Oh, udah masuk label musik Dulu masuk label PM musik, cuman gara-gara vokalis kita Oh, yang cewek itu. Kenapa? bentrok satu Sama kerja, kerja. orang tuanya pun Nggak setuju. dari cewek ya kayak nggak setuju gitu. Jadi akhirnya ya udah mundur sampai sekarang. Alon-alon. Kenapa nggak cari vokalis lain gitu? Contohnya dua gitu. Karena menurut gue gini, sesuatu yang kita cari belum tentu sama kriteria yang dulu gitu. Nah, kan kita bisa kayak merekrut gitu sih. Merubah konsep lagi. Ada yang kita cari nih, mau cuman akhirnya nggak tahu, nggak jelas juga gitu. Pembawaannya masuk beda lagi. Kenapa nggak salah satu kalian gitu jadi salah satu vokalisnya gitu? Apa memang harus grup itu harus cewek gitu? Awalnya itu kita bertiga ya Ki. Iya, tiga. Gua, Rifki sama Isan melodi, dia gitar sambil melodi juga bisa. Gue di antara drum sama bass sama vokal gitu. Akhirnya niatan nyari satu orang di bass ya Ki. Iya. Gue udah dapet temen gue dulu, Alpa namanya, dia di bass. Oh, dia nggak pernah masuk makanya Alpa. Apa nggak masuk gitu ya, nggak pernah absen. Akhirnya bikin kayaknya kekurang satu nih vokal, akhirnya masuk cewek, gue cari cewek, dapet suaranya menurut gue oke lah gitu ya. Tapi ya itu udah gue ajuin ke label di Tangerang, pas udah nyampe udah mau masuk dari vokal ceweknya itu ya kayak gitu, kita jadi ngegantung ke vokal gitu, nungguin vokal. Karena kan kalau kita main masuk bayang gak ada vokal kan sama aja. Iya betul. Jadi gitu. Jadi begitu, sekarang sudah memiliki kehidupan yang masing-masing ya. Si Kiki sibuk dengan kuliahnya, si Kalvi sibuk dengan mau usahanya, dan Yoga sibuk dengan apa Yoga? Istri kedua, bukan ya? Bininya gitu. Lu mah mancing keributan orang dunia kedua. Sibuk dengan ini kan mau sebentar lagi habis kontrak ya. Apa rencana Yoga ke depannya? Karena gue kemarin ada tawaran sih Apa tuh? dari teman juga, dia tawaran dimodalin buka usaha ya kayak kafe juga gitu. Tuh, kalian bisa bekerja sama. Tapi gini nih, tuh yang gue bingungin. Istri gue di Jakarta, dan tawaran itu ada di kampung gue di Paneglang. Oh, dari situ di Jakarta tuh kerja atau? Ya. Nah, di situ gue Bimbang ya. benar-benar bimbang banget. Kenapa nggak istri lo suruh resign kerja? Tapi lu di Jakarta dengan dia ada sama orang tuanya gimana sih? Gue berdua sama istri gue. Ngontrak gitu ya? Iya. Ya kenapa nggak dibawa ke Pandeglang aja buat bini lo tuh mau Karena- membantu lo gitu? Atau sendiri loh, cewek kan dia udah mikir apa ya, kalau kita kan cowok gimana pikirannya kan, kalau cewek kan udah pikiran apa udah gimana Kalau nanti. A ya A gitu ya, B ya B gitu. Iya, itu kita buka bisnis itu kan tahu sendiri prosesnya kan nggak gampang kan, nggak langsung dernya kan lah. Dari awal banget gitu Kita ya. harus merintis dulu. Nah, kekhawatirannya itu bakalan lanjut apa enggak nih bisnis, nah gitu doang. Kalau kerja kan dia Kerja ada itu. gaji bisa, nah gitu. Dan gue juga tuh pernah usaha, gue kuliner pernah. Ayam geprek dulu waktu itu. Buat kalian pecinta ayam geprek Jilan 1976. Terus Tahiti semuanya ya. Kalau Tahiti, Lu sendiri jadi gue ada karyawan. hmm, Gue memperkerjakan seseorang gitu ya. Kalau dunia bisnis itu kalau orang bilang tuh gagal coba lagi, coba lagi. seharusnya Tapi gue udah mencoba terus gagal, coba lagi, gagal lagi. Jadi malas. terus beralih ke Ini oke. tato ini. Dan kalian tuh kalau nonton iklannya jangan di skip.
otomatis kalian membantu aku buat mendapatkan rupiah gitu. Bener banget ya. Bener, Tatu udah kaya. Amin. Apalagi nih Pak Kavi ini calon youtuber sukses juga nih. Amin. Doain. Doain. Nah, kita nyanyiin Bebe Santoso. Apa? Bobon. Nyanyi lagu apa? Nyanyiin Bobon, kita bakal Nyanyi. Saing. Tapi lo kontennya kirain mau ngikutin dia lagi. kagak lah, gue masak puntungan rokok. Sambil bentuk rokok sambil campur anggur merah gitu ya. Siap. Goblok itu bener sih kontennya dia tuh ekstrim banget gitu sih. Tapi gue suka sama dia ya, karena mungkin pembawaan dia bagus kali ya, gitu. Orang tetap nontonnya dari. Tapi yang gue suka itu dia kayak kebaikannya itu sih. Iya suka bagi-bagi. Tapi kan yang gue paling jijik lihat itu dia pernah makan tai sapi ya. Lu udah nonton gak sih kontennya itu? Jangan. Itu bener-bener. Gue paling suka kalau dia bikin sambal. Kenapa emang? Pakai kaki. Dan itu kakinya nggak kepedesan emang ya, nggak panas gitu ya. Keren gue lu bakal ngomong kakinya nggak dicuci. Tapi yang gue suka dari dia, krunya itu digoreng. Apa? Krunya digoreng. Digorengnya? Ditepungin nih. Oh. Dan nggak masuk di akal banget gitu, ada aja. Ya itu dia Tapi itu perbedaan. membuat mereka dia beda dari yang lain gitu ya. Tapi sukses terus buat Bang Bobon. Main-main kemari Bang. Bapak main-main dong ke Tatu sini dong. Acak-acakan lagi nih. Gak apa-apa. Gue tuh lagi pingin banget ngundang Aldi Taher, tau udah gue DM. Dia tuh kan yang saat ini lagi panas banget dibicarain oleh orang-orang gitu kan, karena dia tuh sering yang namanya ngaji di posting gitu. Setiap posting pasti nge-tag artis-artis gitu. Sampai dia tuh dinyirin gitu. Mau gue undang ke Tatu, belum dibalas-balas DM-nya. Tapi gue nggak habis pikir loh sama dia. Kenapa dia harus cari? Maksudnya harus ngelakuin seperti itu. Padahal dia udah punya nama loh di Indonesia itu. Siapa sih yang nggak kenal Aldi Taher? Iya sih, nggak perlu ngelakuin kayak gitu juga ya. Iya seharusnya. Tapi nggak tahu Tapi juga dia semakin salah. dibully gitu. Subscribe, gue tuh ngikutin dia dari subscribe dia masih 3.000 loh. Sekarang udah 12.000 berapa gitu. Yang nonton paling berapa? Lu Apa gue harus kayak gitu juga ya lu kali denger ya? nggak lagunya sih? Lagunya yang sekarang tuh Nah apa sih I love you so much gitu. yang diganti cuma nama orang itu doang. Lo bisa ngikutin? Ngikutin? Apa sih lagu terakhir tuh? Nisa Saban ya? I love you so much Nisa Sabian tetap semangat gitu. Tapi kalau diperhatiin sih nadanya itu Nadanya kenapa? ya kalau gue denger sih hampir sama suara nadanya tuh. Nadanya kayak apa? lagu yang ubur-ubur gitu. Tahu ubur-ubur gak sih? Yang dulu Yang itu. trio ubur-ubur itu. Nah, kalau gue denger sih hampir sama nadanya sama lagu-lagu trio ubur-ubur yang kemarin dia. Nah dulu lagunya gimana ininya? Bayangin bapak mana ya kan? Di mana? Wow. Di Jonggol ya wow. Si Wawa udah gede kali ya sekarang ya. Udah. Masa mau kecil mulu Sebenarnya deket tuh rumahnya siapa? Ocit gitu. sama lo. Cuman dia di Bojong Itu ajakin nge-vlog aja. Pansos sama dia. Nanti Bang Ocit kita nge-vlog. Kenal sama lo nggak? Enggak. Tadi tentang pekerja udah, tentang cinta udah, tentang apa lagi nih? Yang Lebih hebat juga udah. Aldi Taher udah. Virus udah. udah. Tinggal endorse aja sih sebenarnya. Terus ya. Dan rencananya kan nantinya si Pak Kavi kan mau usaha nih. Ternyata mau usaha sendiri atau mau nyari investor gitu yang mau Sebenarnya sih mau saham, mau usaha sendiri. usaha sendiri. Keren. Semoga lancar ya. Amin. Amin. Jangan lupa endorse satu ya. Kita endorse sosis satu. Asik, sosis. Itu aja yang ceritain ya. Serot gua. Udah gerah banget ya. Gerah banget. Gua nggak nyalain AC-nya karena mereka pada ngerokok gitu kan. Dan panas banget gitu. Pedes ih. Pedes ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini dari awal sampai habis yang menceritakan tentang kehidupan pribadi kita berempat dari mulai awal mereka
berkarir, bercintaan, dan sampai membahas-bahas yang hal konyol. Mohon maaf kalau kita ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih dan jangan lupa terus saksikan Tatu akan siap menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua yang di rumah. Terima kasih. Saya Restu Fauzi dan Yoga Alfa Nugraha. Al-Kafi. pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah.